saya sangat bangga dengan kebetawian saya. Dibawa nyokap ke Sarinah, naik Helica kayak gitu. Tapi pada saat lulus SMA kan mau kuliah mode kan saat itu belum ada ya. Mode 80-an yang norak itu dan juga yang norak itu nggak akan kembali kayak segala macam. Mungkin botai doang, telanjang dada. Terus mandala, junuba, mandi junub. Tapi ya nggak apa-apa, beauty is painful ya kayak gitu. Hidup terlalu singkat untuk memikirkan gunjingan orang lain. Ikhwan Toha. Ya. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Ya, selamat hari gini para Retrois yang sedang menyaksikan acara Retroism Plus 62. Seperti biasa ya, kita di dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Sehat. Luar biasa. Oke, seperti biasa dengan gua Pak Lurbong dan selalu ditemani oleh Retro Bu kita. Dosisna. Bu Dosisna. Dan di tengah-tengah ini mungkin ada beberapa yang sudah kenal wajahnya dan nggak asing lagi pastinya ya. Oke, mungkin bisa dikenalkan dengan... Halo, saya Ikhwan Toha, ejaannya India Charlie Hotel Whiskey Alpha November, Tango Hotel Oscar Hotel Alpha. Lengkap ya. Lengkap sekali. Selamat datang. Terima kasih. Ikhwan Toha. Sebentar, saya seorang fashion designer, dosen dan penulis buku. Oke, sudah dijelaskan mantap. sedikit sama Mas Selamat Ikhwan datang. Toha. Jadi gue nggak perlu makan lagi ya. Makasih loh diundang ke Sindang. Iya, Saya sangat senang dan bangga weekend ini kita kesini. Karena sangat cocok banget narsumnya ini. Iya, insya Allah dengan ya. etis, Mudah-mudahan nyampe ya outputnya ya apa yang kita bahas hari ini. Oke. Lanjut Pak Lur Oke, dulu. lanjut ya. Nih, gue ngeliat kayaknya dandanannya menarik sekali ya. Menarik banget. Makasih. Ini saya senang dipuji loh. Saya gila pujian. Oh gila pujian. Oh, I ya. love nah, being dipuji. maksudnya gue juga biar ada counter, ada feedback gitu. Gue juga minta dipuji loh. Enggak. Oke, tapi gue mau nanya ini. Oke, ini kan retro. Ya, Acaranya retro. Retroism Plus 62. Berarti kita akan ngomong masalah-masalah zamannya retro Ya. tahun 70, 80, 90. Ya, awal prime time ya. Prime time. Ya, awal prime time. Ya, Saya lahir 71, saya prime time-nya ABG 80, prime time 90, jenjang karir dan popularitas 90 dan 2000-an. Sekarang alhamdulillah masih eksis. Sekarang lagi right-rightnya. Insya Allah. Amin ya. Lagi ranum. Lagi random. Nah, cerita dong. Kayak bahasa Dari 80-an ya. etis awal gitu, cerita etis awal gimana tuh pas besarnya pas mulai SD, SMP. Iya. Oke, saya lahir tahun 71, tapi saya sangat bangga bilang bahwa saya umurnya sekarang 52 tahun. Saya masih bentuknya seperti ini. Ya, tinggi 170, berat cuma 62. Wow. Sementara teman-teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah badannya udah ya nggak usah dibahas. Jadinya saya orang Betawi asli. Sehat ya Allah. Iya, orang Betawi asli. Ibu Betawi Cikini, almarhum ibu dan almarhum ayah itu Betawi Tanah Abang. Almarhum ayah adalah pengusaha kambing terbesar se-DKI kayak gitu. Saya 10 bersaudara, saya anak bungsu dari 10 dan saya sangat bangga dengan kebetawian saya. Dan kalau pada saat join Instagram, one of my hashtag Betawi bungsu berbakat, Betawi intelek, The Tohas seperti itu. Dan juga saya kecilnya di Tanah Abang, dari SD, SMP di Pejompongan, SMA di Gambir, boleh sebut gak sih SMA? Boleh. SMA 4 Gambir, terus sempat kuliah di Trisakti Pariwisata, alhamdulillah lulus 3 tahun on time, terus alhamdulillah dapat beasiswa dari LaSalle Singapura Kanada, ditempatkan di LaSalle Singapura, LaSalle Kanada ditempatkan di LaSalle Singapura. Saya ambil fashion desain, jurusan fashion stylist dan sejak 97 saya jadi seorang fashion designer, terus juga fashion stylist, terus juga pernah punya model agency 12 tahun, terus jadi kontributor mode, pengarah gaya, art director.
You name it. You name it. Dan sampai sekarang dosen dan penulis buku. Oke, kayaknya ini kurikulum vitanya dalam kita terima nggak dalam perusahaan ini? Kita terima aja ya kurikulum vitanya. Saya akhir-akhir ini lagi mau menyombongkan diri, enggak deh. Jadi beberapa saat saya punya agensi, beberapa talent di agensi saya bilang, saya itu manggilnya Mas kan, Mas Iwan kayaknya patut sombong deh, kayaknya Mas Iwan. Tapi kalau saya bilang saya sombong, saya sombong kayak saya bilang kalau gue sombong, lo nggak dapat kerjaan di agensi kayak gitu. Oke, tapi Mas Iwan, kita kan ngomong masalah retro ya. Tadi lu bilang kan, gue ngomong gua aja ya. Itu 70-an kan masa kecil lo ya. Enggak 71 lah ya. Oke, berarti SD kan 70. Nah, terus lu waktu itu di Tanah Abang ya? Tanah Abang. Permainannya apa yang bisa dimainkan itu sama anak-anak kecil gitu? Jadi kan saya anak bungsu ya, terus saya punya 5 kakak cewek dan juga 4 kakak cowok kayak gitu seperti ya. Iya kayak gitu. Terus tapi ya saya nggak begitu suka permainan outdoor kayak gitu. Jadi saya senengnya permainan indoor. Mainnya apa nih? Indoor benar. Ya oke lah, saya pernah main kasti kayak gitu. Terus saya juga pernah main tak umpet kayak gitu. Kan, terus pernah main tali juga kayak gitu ya. Main tak bancak kayak gitu seperti itu. Itu outdoor dong berarti semua. Iya. Cuman maksudnya kayaknya itu nggak lama kayak gitu. Terus pada saat ABG saya sudah mengurangi aktivitas permainan outdoor kayak gitu. Terus jadi saya lebih seneng mainnya di rumah kayak gitu. Terus ya Lego kayak gitu, baca Tintin, baca Lucky Luke, baca Stephen Stark seperti itu dan yang lain-lain. Tapi emang seperti itu ya. Jadi saya lihat beberapa abang saya juga yang cowok gitu pada saat mereka SMP gitu, mereka udah nggak main sama tetangga. Emang bokap itu agak strength ya, agak galak, enggak galak, tegas aja kayak gitu ya. Bokap tuh lebih seneng kami itu main dengan teman sekolah. Mungkin bokap itu lebih memikirkan pendidikan gitu ya? intelektual untuk anak-anaknya. Sementara kalau main tetangga, bokap takut ada pengaruh jelek. Tapi maaf ya, nanti tetangga-tetangga di Gang Lontang di Jalan Sabeni, kita bukannya sombong, kita sampai itu masih bersosialisasi kayak gitu. Iya, kayak gitu. Dan itu bokap itu kita tahu bokap itu nggak suka kalau kita bawa teman tetangga ke rumah itu dengan dari gesturnya, dari mata almarhum. Jadi kalau misalnya mata almarhum dan gestur udah itu, kita udah besok-besok nggak usah bawa itu. Tapi kalau bawa teman sekolah, bokap tuh happy kayak gitu, seperti itu. Dan ya itulah ya alhamdulillah walaupun nyokap bokap itu pengusaha kayak gitu ya mereka pengusaha, saya belum lupa pendidikan terakhir mereka kayak gitu. Tapi kami alhamdulillah disekolahin dan dikuliahin ya, kata-kata keluarga kami itu S2 kayak gitu. Jadinya ya alhamdulillah. Dan juga memang dari dulu mungkin tanpa dididik atau diminta oleh nyokap bokap kayak gitu, bahwa memang kami kayaknya mempunyai misi khusus gitu, bahwa kami ingin mengubah citra orang Betawi yang malas-malesan kayak gitu. Terus juga mengandalkan warisan gitu. Kami ingin the Tohas kayak gitu, the member of the Tohas Betawinya gitu, kita berpendidikan, berintelektual kayak gitu, punya karir kayak gitu. Terus juga percaya diri seperti itu dan yang lain-lain seperti itu. Dan alhamdulillah ya sekarang ponakan-ponakan saya juga anak-anaknya kakak-kakak saya juga alhamdulillah mereka juga ya peduli dengan pendidikan. Insya Allah kepada cucu-cucu kami juga seperti itu. Makanya ada hashtag itu ya Kak ya. Betawi bungsu berbakat, Betawi intelek, cakep only. The Tohas nggak ada tuh. Iya, The Tohas. Berarti kakak-kakaknya juga pakai nama The Tohas itu. Iya. Jarang-jarang masuk. Jadi kalau saya anehnya gini, kalau kakak-kakak saya yang cowok-cowok kebanyakan kan namanya hanya satu ya, dari Iksan, Islah, Irham, Iqbal, Toha kayak gitu. Saya Ikhwan Hakim kayak gitu. Jadi 2 nama. Mungkin saat saya lahir tahun 70-an itu namanya 2 kali ya seperti itu. Jadi kalau mereka di atas saya namanya satu-satu. Demikian juga yang cewek-cewek, Zuraidah, terus juga Hikmah, Nikmah dan Diana itu namanya satu-satu kayak gitu. Saya hanya yang 2 nama seperti itu. Di KTP pakai 2 nama. Ya mungkin kalau anak bungsu kayak dikasih lebih aja. Lebay aja ya 2 nama. Tapi lu bangga banget dengan nama The Tohas gitu kan. Iya. Benar ya, jadinya ya gimana ya, oke lah. Saya ya pokoknya gini deh. Saya sudah menyumbangkan citra dan juga
popularitas untuk keluarga besar saya, dan insya Allah mereka mendukung sih kayak gitu, kakak-kakak saya dukung karir saya, dukung Bidang fashion ya. mengerti gaya bahasa saya, penampilan saya pakai baju apa aja mereka nggak komplain kayak gitu. Terus mereka juga yang ngerti, alhamdulillah mereka mendukung dan ngerti dan paham tentang diri saya kayak gitu. Itu dia udah cukup lah kayak gitu. Ditambah ya gue udah nyumbang popularitas, dan juga udah nyumbang gue udah dapat beasiswa, udah buktikan bahwa how talented I am. Keren. Hidup di Tohas. Hidup Betawi ya, Bro. Jadi bukan tukang insinyur, Oh, gitu tapi ya. ini ke fashion. Oh, gitu. Nah itu ceritanya gimana tuh? Tunggu dulu, Atau beres. Aku langsung mau ke nanya fashion? dulu ya. Gue tertarik Apa? banget. Enggak, tadi kan Gue maunya langsung ke fashion. bukan suka fashion, tapi dulu pengalaman dia Mau nanya waktu apa? tongkrongan waktu mudanya gimana nih? Oh iya iya. Itu kan kayaknya ya, boleh. kan tadi Iya, permainan. Nah, pasti ada Jadi nongkrong-nongkrongan kan? kalau nongkrong kan pada saat SMP kan ya, SMP di Pejompongan, boleh sebut ya SMP 40. Boleh, Ya boleh. kalau kita kan pada zaman dulu ya, kalau masuk sekolah negeri kan ya, kan bergengsi ya, sekolah negeri SMP 40, SMA 4 kayak gitu, kan bergengsi. SMP tuh. 40 kayak gitu di Pejompongan. Jadi ya kebanyakan nongkrongnya di Ben Hill. Pasar Ben Hill dulu kayaknya kalau makan di Ben Hill itu bakso aja atau somai aja kayaknya udah bergengsi dah. Udah Apalagi seru. KFC di Ben Hill kayak gitu ya. Terus kalau beli buku di toko Seruni Ben Hill kayak gitu kan, bawa ke toko Seruni sama nyokap sama ya sendiri gitu, kayaknya udah bahagia kayak gitu ya. Terus juga jalan Ngecengnya ya. terus kalau jalan-jalan ya kecil emang lebih seneng ke Sarinah kayak gitu. Jadi nyokap tuh cerita kayak gitu ya. Saya tuh anak bungsu, udah gitu makannya paling susah, kerempeng banget kayak gitu ya. Cuman sogokannya akhirnya dibawa sama nyokap ke Sarinah, naik helica kayak gitu. Terus ya di paling atas kayak gitu, yang Iya. lantai 6 yang open air kayak gitu, baru saya mau makan kayak gitu. Oh, Seperti baru mau ya, itu makan. sogokannya kata nyokap, betapa menyusahkannya diri Sambil saya. lihat pemandangan. Maafkan saya almarhum ibu kayak gitu. Iya kan memang. Terus juga ya kalau pada saya itu tuh SMP udah ada Golden Truly kan. Jadi Iya, iya. shopping beli dikit-dikit ke Golden Truly kayak gitu segala macam kayak gitu. Ya Golden Truly. Terus kalau berenang ya di Tanah Abang 2 kayak gitu, walaupun kayak cendol kayak gitu. Terus juga di Taman Ria Senayan kayak Ria cendol Senayan, juga ya. kayak gitu, pasrah deh. Udah gitu, Iya, tapi iya. kalau yang agak elit ya di Senayan, tapi ya cukup cendol juga ya kayak gitu. Zaman dulu kan Rame kalau berenang nggak begitu higienis ya kayak gitu ya. Ya itulah Tetap aja sehat seperti ya. itu. Iya, terus ya kalau yang lucu kan kalau jalan pagi suka ke Monas ya kayak Ya. gitu ya di Monas gitu ya. Tapi di Monas kan nggak sekeren sekarang ya. Zaman dulu masih ada katak kayak gitu ya. Masih ada kodok itu masih ada bau-bau pesing saja. Terus masih ada itu juga ya koran berserakan gitu ya. Kalian tahu lah maksudnya. Ya. Ada. Ya kayak gitu. Ya seperti itulah ya. Tapi terus terang saat itu saya itu ya kalau nonton Bingung pas itu. TVRI kan kita nontonnya TVRI itu saya suka banget lagu pilihanku dan Ayo Menyanyi ya. Iya. Yang Ayo Menyanyi lagu pilihanku diasuh oleh Ibu Sut dan Ibu Mul. Terus gue kan SD-nya SD biasa aja ya, SD Kebun Kacang gitu. Tapi rasanya mau masuk TV deh gitu ya. Kapan gue masuk TV kayak siapa? Sekarang ya lagi masuk ke acara kalian. Tidak hanya di TV, ada di Plus 60 Sedunia loh ini. sedunia. Oh iya. Sedunia. Dia harus dijaga dong ngomongannya. Takut tolong ya. Jangan, nggak Nanti ada apa-apa. sarak-sarak gitu atau apa ya. Ada Malah isu-isu. nanti orang-orang Inggris juga pada ngeliat. Ada auto subtitling nanti kan. Tenang aja. Mudah-mudahan dikasih teks ya biar tahu ya. Ada. Tadi loncat ke Budas tadi itu. Apa fashion? Oh ya fashion. Ya, dari situ 80s, 90s. Sejak kapan mulai benar-benar suka fashion? Jadi kayaknya ya, styling? jadi dengan tidak bermaksud sombong ya gitu ya. Jadi saya kelas dari umur 8 tahun, kelas 3 SD itu saya sudah seneng banget menyalurkan hobi saya saat itu membuat Menggambar? sketsa-sketsa Oke, mode oke. kayak gitu, sketsa mode. Gambar ya, Terus berarti. terus kakak saya ada cewek ada 4 kan, mereka tuh langganannya Femina, Kartini, Pertiwi, dan yang lain. Itu saya semua baca ya, profil fashion designer lokal internasional, tren mode, terus saya juga halaman modenya, terus saya juga laporan-laporan mode ya kayak gitu. Juga saya bilang suatu saat gue harus ada di posisi mereka. Yes. Suatu saat gue harus mengenal mereka. Suatu saat gue harus ada di sini. Suatu saat gue menjadi harus orang fashion kayak gitu dan kayak itu udah kelas 3 SD kayak gitu. Jadi orang-orang SD. teman-teman cowok gambarnya mobil otomotif kayak gitu, saya udah gambar fashion kayak gitu seperti itu ya. gitu ya? Terus saya itu kan hobi ya. Ya.
merasa tuh suatu saat hobi ini harus jadi uang kayak gitu segala macam gitu. Dan kemarin kan saya posting di sosial media ya. Jadi ya hobi yang dibayar adalah ya sesuatu yang sangat mengasihkan kayak gitu segala gitu. Ya udah akhirnya ya kayak gitu. Tapi kan pada saat lulus ya tulus deh tuh gambar-gambar, sketsa-sketsa. Terus saya di SMA juga ada majalah dinding saya posting kayak segala macam gitu ya. Yang nyalurin bakat. Tapi pada saat lulus SMA kan mau kuliah mode kan saat itu belum ada ya seperti sekarang. Masih ada kursus-kursus. Nah, almarhum bokap tuh agak keberatan. Kok kursus sih segala macam gitu. Terus akhirnya ya mau kuliah di mana? Rasanya pengen kuliah kan gitu ya. Namanya juga ya. Namanya juga anak gaul ya. Masa nggak kuliah gitu kayaknya kurang gitu. Kayaknya nggak lengkap gitu ya. Iya. Kayak kuliahnya tuh harus juga lalu 90 tahun 90 langsung kuliah juga kayak gitu kan. Kalau tunggu setahun kayaknya kayak gimana gitu. Kayak ketinggalan sama teman-teman. Ya udah akhirnya alhamdulillah kuliah di Trisakti Pariwisata. Nah, di Trisakti Pariwisata itu saya juga nyalurin bakat. Ini kan ngeceng gitu. Saya ambil jurusan pariwisata. Ladies and gentlemen, my name is Ihwan Toha. You can call me Ihwan for short. I am your guide today. Welcome to Jakarta, the capital city of Indonesia. Itu kan. Jadi emang banci ngeceng sama banci tampil dan juga emang miscommunication ya kayak gitu ya. Ya itu juga gue serius banget kuliah di Trisakti Pariwisata itu. Gue tahu nyokap bokap gue tuh bayarin gue tuh mahal banget masuk Trisakti dan gue harus lulus on time. Alhamdulillah on time kan, dan juga alhamdulillah udah selesai deh. Terus pada saat itu lagi enak-enak kerja, kok gue kerjanya di industri pariwisata ya? Kan gue mau jadi orang fashion gitu ya, mau jadi fashion designer kayak gitu. Sementara seneng banget datang ke acara-acara. Zaman dulu kan Pasaraya hampir tiap tahun bikin fashion show tuh ya. Terus Eka lihat fashion show ya, ada Mbak Oke Asokawati, terus ada Hendy dan Amru, ada Kintan Umari, terus juga ada Sophia Lacuba gitu. Ya ampun, kapan gue di sana? Gue mau di sana kayak segala macam kayak gitu. Ada dong Mbak. Terus ya udah kapan mau rasanya pengen bagian dari mereka kayak gitu segala macam gitu. Dan akhirnya alhamdulillah jadi ada majalah Hai saat itu kayaknya berkolaborasi sama LaSalle Singapura kayak gitu. Terus mereka tuh mengadakan beasiswa, tuh saya apply beasiswa kayak gitu. Sambil kerja gitu, udah nggak tahu deh beasiswanya diproses atau enggak kayak gitu. Setahun kemudian dipanggil dan dipanggil saya alhamdulillah dapat menang full beasiswa selama 2 tahun ditaruh di LaSalle Singapura. Kayak alhamdulillah, dan juga saya sangat menikmatinya saat kuliah ya, passion saya di situ kayak gitu. Jadi semua mata kuliah yang saya pelajari, yang saya idam-idamkan dari baca majalah waktu SD, SMP, SMA itu disalurkan di LaSalle Singapura. Dan dulu tahun 97 saat itu saya udah langsung deh nekat ya apply ya menjadi fashion editor ya. Jadilah fashion editor. Saya bilang ini kayaknya jalan hidup gue harus jadi editor dulu nih. Jadi nanti ngetopnya kan jadi fashion designer begini. Alhamdulillah kan. Jadi I create my own career path kayak gitu. Jadi fashion editor. Terus saya diwawancara oleh Femina Group dan Gramedia Group. Alhamdulillah diterima di Gramedia Group. Ya jadi fashion editor majalah Hai. Ya udah jadi fashion designer, ya kontributor, pembicara, terus juga pemerhati, punya model agency kayak gitu, menulis buku sampai sekarang. Alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah. Seru banget. Ini udah lengkap banget tadi ya ngomongin. Mungkin ada pertanyaan dari penonton? Ada? Penonton. Penonton. Itu di atas juga ada penonton itu loh. Penonton berpantun gitu. Inspirasi dong. Inspirasi fashionnya siapa? Saya narsis sih. Jadi diri sendiri. Oke lah, saya tuh sangat terinspirasi sama Karl Lagerfeld. Ejaannya Karl Lagerfeld ya. Karl Lagerfeld. Jadi Karl Lagerfeld itu sudah almarhum dan almarhum adalah mantan kreatif director Chanel kayak gitu. Saat itu Karl Lagerfeld 80-an itu dikuncir ya rambutnya. Betul, diajak join Chanel itu pada saat Chanel tuh mau goyah dari segi bisnis dan popularitas dan branding. Terus Karl Lagerfeld masuk dan di tangan Karl Lagerfeld itu Chanel lebih muda kayak gitu, lebih adolescent, bahkan ada Chanel pria kayak gitu, tapi tidak menghilangkan DNA-nya. Itulah yang saya ajarkan pada mahasiswa saya kayak gitu. Kalau misalnya suatu saat mempunyai brand kayak gitu harus kuat DNA terlebih dahulu. Kalau DNA udah kuat, maka akan lebih mudahlah untuk membuat kampanye-kampanye atau koleksi-koleksi berikutnya. That's why juga saya DNA-nya misalnya bow tie ya, dari
koleksi kupu-kupu, baju pria, botai, dan juga perang motif kayak gitu yang sekarang saya pakai. How many motif that I'm wearing Perang today motif. kayak gitu ya. Itu ya. Itu perang motif. Itu jadinya apa? Modern tree Jadinya gitu deh. Jadinya ya udah pokoknya saya bilang kalau udah DNA udah kuat, apapun senimannya, seniman mode, seniman musik, terus seniman lukis, grafis, interior, eksterior, kalau DNA udah kuat akan gampang untuk mendeveloping ID originalnya ID-nya. seperti itu, seperti itu. Berarti dari DNA itu bisa ketahuan akhirnya alirannya ke mana gitu Betul, ya. betul, seperti iya, itu ya. Arahnya kemana? Arahnya kemana? Bukan aliran ada nggak sih sebenarnya kalau di fashion itu? Kadang-kadang itu aliran lukisan. Hanya. Hah? Aliran ada. ada, Ada kan ya? Mungkin Ada. ya ada tapi nggak begitu spesifik ya, nggak seni lukis dan seni film dan seni Ya. musik ya kayaknya seperti Tren itu. kali maksudnya. Tren Betul ya. ya, betul ya. Tren. Bukan genre apa-apa gitu bukan ya. Genre Genre kalau saya kan pria kan Lini Ihwantoha, terus saya lebih menyukai retro 70s dan juga 80s kayak gitu. Terus Nah. juga lebih konstruktif dan juga urban tailor kayak gitu seperti itu. Kak Ivan, berarti 70s and 80s style-nya tuh masuk dong ke ininya, ke koleksinya. Iya loh, sejujurnya Maksudnya ya pada dalam, saat saya kuliah di Singapura tahun secara 90-an ya. kan kayak gitu ya. Saya tuh kita pada saat kuliah di Singapura ya tahun 90-an kita sangat menikmati fashion 90-an kan. Sekarang lagi balik kan 90-an. Terus kita dengan sombongnya bilang ya mode 80-an yang norak itu dan juga yang norak itu nggak akan kembali kayak segala macam. Haha, kita ketawain kan ya gitu ya. Ternyata. Kan ada shoulder pad kayak gitu ya. Terus saya boxy kayak gitu ya. Rambut-rambut. Ada peplum kayak gitu. Terus ada rambut yang Rambutnya super yang- besar, wow. ada anting kiri kanan beda, fusia, neon color, stocking jala, pump shoe dan yang lain-lain. Ih kampungan menurut kita ya. Bandana Seperti tuh. itu ya. Terus akhirnya saya meluncurkan Ihwantoha di 2010 kayak gitu ya. Saya pernah diwawancara juga sama salah satu radio di grupnya Mitra Reksa Abadi ya. Iya kayak gitu. Terus diwawancara, terus mereka membahas tentang gaya hidup dan mode 80-an. Saya bilang, mode 80-an orang nggak pernah akan kembali kayak segala macam dan yang lain-lain kayak gitu. Terus pada saat saya meluncurkan Ihwantoha 2009 saya membuat bolero jacket, shoulder pad, Oh, peplum. semuanya lagi ya. Saya Peplum. menjilat ludah saya sendiri. Dan sekarang akhir-akhir ini kalau saya catwalking di GBK atau di CFD saya memakai look retro 80s kayak 80s. gitu, active wear 80-an. Baju olahraga ya. Kayak gitu retro active 80-an dan juga penampilan saya agak 80-an kayak gitu, koleksi saya juga 80-an. Kayak gitu. Aduh maaf ya. Tapi akhirnya 90-an akan kembali loh. Iya. Tuh, ada pertanyaan tuh dari penonton. Udah di. Ngomong itu nih, gue penasaran kenapa milih DNA-nya botai ya? Oh gitu, Karena itu iya udah iya. 80s banget kan, Iya botai iya kan. iya. 60s, Iya 70s 70s ya. Jadi tahu kalau saya ceritain aja ya, ceritain aja. Jadi ya terus terang tuh ya saya I love my neck ya. Saya sangat leher saya tuh jenjang. Jenjang ya, Terus Kak? Jenjang. dipakein aksesoris apa aja alhamdulillah masuk kayak Cocok gitu ya. ya. Scarf, botai, dasi dan yang lain-lain seperti itu. Dan juga kayaknya saya lihat ya mungkin seusia kan kita ya kayak gitu ya. Iya. Zaman Pak Harto ada kabinet pembangunan kayak gitu. Terusnya juga kalau misalnya menteri perempuannya cuma 2 itu pakai kebaya, menteri laki-lakinya kan pakai kopiah, jas dan juga dasi biasa. Ada salah satu Aku menteri ya, Menteri Subroto kan iya, ya. Ya kan pakai terus kan jadi stand out kayak gitu ya. Terus juga kalau misalnya cewek-cewek playboy gitu ya pakai botai dan juga pakai bustier doang tuh seksi sekali kayak gitu segala macam gitu. Jadi akhirnya saya terus saya juga I love tuxedo dari penampilan 007 gitu. James Bond kayak gitu itu juga pakai botai. Terus juga pakai botai buat saya tuh ya ada unsur seksinya dan coba campur elegannya juga. Akhirnya saya memang mengeluarkan buku. Buku boleh. Buku salah satu Coba buku boleh saya dikasih lihat. adalah I'm so proud of my book. Kali ini buku saya, salah satu buku saya All About Neckwear by Ihwantoha. Ini dalamnya ada botai, ada sejarah botainya, bagaimana menstylingkan botai buat laki-laki atau buat perempuan. Buat perempuan kayak gitu juga. seperti seperti jadi kalau mau pakai botai bisa bisa baca dari buku ini kayak gitu. Jadinya ya udah mulai saat itu saya kemana pakai botai, koleksi saya selalu ada botainya dan juga didukung oleh buku ini. Jadi memang itu cara
cara saya membrandingkan diri dan juga memperkuat personal identity saya kayak gitu. Bahkan ke kuliah online kemarin Kuliah kayak gitu online pun sebagai begini, mahasiswa gitu pakai botai. Jadi dosen-dosen saya tuh langsung ngeh gitu. Pak Ihwan, Mas Ihwan gitu Standing kan. Seperti Langsung itu jangan eye-catching ya, Kak? dikenalin kayak gitu seperti tapi itu. So eye catching. Kalau lu ngeliat leher gua, cocok gak pakai botai? Gue mending tahu aja. Jadi kan gini ada Ternyata kerah- dari mana itu? jadi ada kerah-kerah, Nggak cocok jadi kan ya, ada nggak kerah-kerah cocok. yang Cocok ya? kerah-kerah yang agak berdiri kayak gini, tapi ada kerah agak tidur. Mungkin Mas ditidurin sedikit kerahnya, polanya di Nah itu ya, stylingnya ya. harus disesuaikan ya Kak. Iya ya. betul, iya iya. Jangan iya. asal ngikut tren. Itu ada pertanyaan Om lagi. Iwan, sorry Om Iwan, kalau itu kan kalau botai itu kan kesannya resmi ya Om Iwan ya. Nah, gimana kalau kita pakai daily use lah? Kita pakai Iya, itu kayak bisa nggak saya. kira-kira? Saya sih sehari-hari pakai botai. Jadi kan saya memang pilihan pertama kalau misalnya yang formal kan biasanya warnanya hitam putih ditambah abu-abu, silver, emas dan yang lain-lain atau marun. Nah kalau saya tuh motif-motif kayak gitu, colorful kayak gitu, ya. polka dot, bunga-bunga, Lucu. bahkan tribal kayak gitu. Jadi Right. terus saya stylingin juga nggak harus pakai jas atau blazer. Saya stylingin pakai ya kemeja biasa atau bahkan kemeja sleeveless dan yang lain-lain kayak gitu seperti itu. Bahkan mungkin botai doang, telanjang dada. Itu gue tahu tuh. Chip and Dale. Iya iya. Chip and Dale. Masalah. Gue pernah punya cita-cita sebagai itu. Badannya iya. gede, tapi gue gak gede-gede. Jadi Chip and Dale. Iya. Ada beberapa yang bisa jadi sih. Cocok ya, Diji cocok itu badannya. Kalau gue Ya siapa tahu ya untuk menyegarkan gairah hubungan suami istri ya kayak gitu ya. gitu ya? Boleh ya. Istrinya pakein botai terus pakein lingerie aja kan seksi kayak Oh, gitu iya, ya. iya. Suaminya pakai botai aja terus Oke pakai nih masukannya, Iya Kak. kayak gitu. Tapi gak perlu bawa ini tray kan ya. Harus dong satu bawah. Bawa juga. Serem. Waduh, ada pertanyaan lagi nggak nih? Tuh nanya lagi tuh. Tanya lagi. Ini kan masalah botai. Sekarang ini gue lihat nih Om Iwan, gue senang banget nih kombinasi. Makasih. perpaduannya. Iya. Itu kan nggak ada sesuatu yang baru ya Om Iwan. Nggak ada, nggak Masing-masing ada. piece itu kan nggak ada sesuatu yang baru. nggak Kita ada, punya keberanian untuk mengkombinasikan. Tips and tricks nggak Itu buat tuh. kita kan ini laki-laki ya. Bener Kaiwan. Gitu. Jadi ya emang semua Tipsnya tergantung di mana ya tergantung dari ya kenyamanan dan kepercayaan diri ya kayak gitu ya. Alhamdulillah ya saya nyaman-nyaman aja begini tampil kayak gini. Itu I love jadi pusat perhatian juga. Kayak gitu. Jadi ya udahlah Cocok deh pokoknya ya. ya udah. Tapi kalau misalnya ya pokoknya kayak seperti Mbak Budos bilang kayak gitu ya emang mode ya tren mode itu ada ya setiap tahun gitu ya. Terus ya juga berganti setiap tahun kayak gitu ya. Tapi itu kan hanya saya mengajar sejarah mode dan trend forecasting di beberapa kampus gitu. Itu kan hanya hanya penawaran kayak gitu. Itu tergantung dari individunya kayak gitu mau diaplikasikan atau diinterpretasikan atau enggak. Tapi kalau nggak cocok sih jangan dipaksain seperti itu. Kayak gitu sih. Ya demikian juga untuk seorang fashion designer kayak gitu atau juga rumah mode kayak gitu. Mereka kan juga punya ya pilihan-pilihan dan tren mode itu kan pilihan-pilihan kayak gitu. Jadi kalau Iya, nggak iya. cocok jangan dipaksain. Diikutin Jadi kalau juga dipaksain kan jadi korban mode kan Korban fashion mode. victim Iya, seperti ada. itu. Ya. Seperti itu. Fashion victim ya. Fashion victim. Mau jadi fashion victim. Gue gak mau, makanya aku minta saran sama lu dulu kalau gitu. Dan tadi leher lu kurang cocok ya. Kecuali tidur tadi ya. Oke. Gak apa. Tapi Itu yang terbuka. V-neck Gitu. line. V-neck. kalau gue pakai turtleneck keren nggak? Turtleneck boleh aja sih. Itu harus Boleh, yang jenjang juga cuman ya, Kak, jangan kayaknya. terlalu tebel kali ya. Turtleneck ada yang tipis kayak gitu. Terus jangan yang buat winter. Jadi turtleneck t-shirt turtleneck yang summer kayak gitu yang Summer, tipis ya, ya. tipis. Ya tipis seperti itu. Ngomong-ngomong turtleneck itu kan 80s banget ya. Malah 70s kalau turtleneck. 70s ya? Iya, Nah, terus balik lagi masalah 80s. Nah, berarti kan lu 80s kan lagi muda-mudanya juga lagi. Oh, lagi prime time. Lagi prime time. Lagi prime time. Perawan kali ya. Primis ya. Nah, terus berarti ABG kan, etis kan. Tayangan tahun 71 berarti kan lagi 81 ke 9 ke Lagi 19 tahun. Iya, remaja ting-ting ya, Bo ya. Terus lu sendiri Bukan dandanannya tintin, gimana waktu itu? Kalau ya dulu sih
ya kan dulu kan etis kan. Kan jauh-jauhnya gini glam rock gitu ya. Dulu kan gini kan, siluetnya kan siluet boxy kan, dan siluet layering kan, bertumpuk kan. Terus gue krempeng banget. Nggak apa-apa pakai gue ya. Saya krempeng banget kayak gitu. Terus udah gitu kakak-kakak gue bilang, lo kalau krempeng pakainya gombrong dan juga tumpuk. Jadi lo kelihatan gemuk kan. Tapi pas gue pikir-pikir gimana gue kelihatan gemuk kan, gue krempeng banget. Gue pakai gombrong, gue kayak layang-layang diterbangin gitu pas saat gue lagi udah jadi fashion designer gitu. Krempeng banget kayak segala macam gitu. Ya tapi gitu pengaruh idola juga saat itu kan juga kan misalnya ya Duran-Duran, terus juga Culture Club kayak gitu segala macam gitu. Terus juga Sex Pistol kayak gitu segala macam gitu. Dari berbagai macam genre gue udah coba segala macam kayak gitu ya. Terus juga early 80s ya, iya kayak gitu. Itu kebanyakan dari idola-idola seperti itu. Idola lokal juga ada sih seperti itu, kayak Faris RM kayak gitu, Chandra Darusman, Dian Pepe kan, celana baggy kayak gitu, blazer gombrong, double breasted kayak gitu. Bahkan gue pernah ya pada saat SMP kayaknya ya itu ya, pada saat jadi kan kita kan nonton Aneka Safari kan kayak gitu ya. Udah gitu ada Dian Pepe sama Dian Pepe sama Faris RM nyanyi tuh duet kayak gitu ya. Lagunya keren banget kayak gitu ya. Terus mereka pakai blazer atau pakai semi jas kayak gitu ya. Pada saat mau lebaran gue cari ubek pasar baru. Akhirnya dapet juga, sampai nyokap gue pegel, kaki dia marah-marah kayak gitu ya. Kayak gitu. Dapat 2 warnanya putih dan abu-abu, inget banget, double breasted, kerahnya lebar kayak gitu. Terus ada karetnya di sini. Terus ya paddingnya gede, itu gak gulung kayak gitu. Serasa aktor penyanyi zaman dulu deh kayak dulu juga ada film Miami Vice tahu kayak gitu ya. Itu juga kita kan juga nonton film Dynasty sama Dallas, dan juga di Tentu Eden ya. Ingat waktu itu Tentu Eden ya, ada yang itu saya teman SMP kita, lo jadi ini jadi Tom, lo jadi ini jadi Sarah, lo jadi lo jadi Jilly, lo jadi Stephanie Harper, jadi buaya siapa ya kita nggak suka jadi buaya gitu. Ada jadi buaya tetap ya, Bo ya. Keren. Itu ya, jadi mempersonifikasikan dengan tokoh-tokoh idolanya ya. Tapi kalau lo sendiri apa waktu itu? Gue Tom dong. Oh, Tom dong. Kira Tom Cruise. Tapi waktu SMA kelas 1 itu kan saat lagi Tom Cruise naik daun Top Gun ya. Gue dipanggil sama senior Tom Cruise kan. Top Gun. Tapi kan gitu ya. Namanya juga ya junior bentuknya kayak gini ya. Kan pembulian itu zaman itu kenceng banget ya. Itu gue merasa lah dibully ya. Dari SD, dari TK sampai kuliah tuh gue mental gue sangat kuat karena udah dibulian dari kakak kelas tuh udah kencang banget kayak gitu. Jadi kalau SMA kan ya serba salah ya, dipanggil kakak kelas yang cewek-cewek, Top Gun, nengok salah, kagak nengok salah, kayak segala macam kayak gitu. Itu ya kayak nengok nanti dibilang geeran, kagak dibilang sombong kayak gitu. Terus dipanggil kakak kelas yang cowok gitu segala macam gitu ya. Dipanggil itu juga serba salah. Gue cerita aja ya. Jadi kan gue SMA 4 nih ya, SMA 4. Maaf ya kakak-kakak kelas gitu. Jadi cerita aja nih, jangan masukin hati loh. Jadi kan gue SMA 4 udah gitu kayak Uni Akbar, seluruh angkatan ya segala macam gitu. Terus angkatan gue telepon kan, kita di Senayan kan saat itu. Angkatan gue telepon, gue dipanggil Icun kan. Cun, kesini Cun, ke counter kita, ke booth kita mau foto bareng tuh, itu segala macam gitu. Tapi counter gue counter 90 itu harus melewati 88, 89. Di mana kakak kelas gue ada di situ semuanya. Tidak. Gitu. Ya Allah ya, ada yang bully gue kalau terus terang ya, kalau dibully tuh inget banget kan, terasa banget sampai batin kayak gitu ya. Ya Allah, gue harus melihat mereka gitu. Bener loh, gue wiritin subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, gue al-fatihahin kayak macam gitu ya. Gue surat kursiin ya. Tapi gue jalan dengan nunduk pelan kayak gitu. Tapi ada yang sapa, Iwan apa kabar segala macam itu. Ya Allah, gue udah bersangka buruk, gue disapa sama mereka.
Tapi gak untuk gue wiritin kayak gitu ya. Udah gue ayat kursiin kayak gitu loh. Segala Dibacain macam ayat gitu. kursi. Segala macam gitu. Yang ada jadi friend-nya, jadi akrab juga. Gue nanya. Nah, ada nanya lagi tuh dari Gigi. Nanya lagi. Di tengah kan pergaulan, ini pengen nanya, pengaruh Betawi ada nggak di apa fashionnya? Jadi ya memang tahun berapa ya 2010 2012 gitu saya memang beberapa kali itu diminta Adan mewakili kayak gitu batik Betawi untuk menjadi spokesperson atau menginterpretasikan atau bahkan membuat DNA dari motif batik Betawi yang sampai sekarang emang belum sampai kayak gitu segala macam gitu. Dan bahkan saya pernah fashion show mewakili Indonesia ke Korea itu kayak 2012 itu memakai batik Betawi seperti itu. Tapi kan biasa ya itu banyak politik kepentingan dan yang lain-lain gitu. Saya nggak mau ada di dalamnya, saya pelan-pelan mundur kayak gitu. Ya ditambah ya makin panas suasananya setelah itu kan ya udah akhirnya saya belum mulai lagi kayak gitu seperti itu. Tapi saya masih punya idealisme kok gitu mau banget memajukan Betawi melalui fashionnya ya. Beberapa kali juga saya fashion show pakai batik Betawi kayak gitu. Tapi mau banget sampai sekarang batik Betawi itu punya DNA kayak gitu. Seperti juga Mega Mendung atau batik pokoknya yang batik-batik yang udah punya DNA ya orang mudah untuk kenali kayak gitu segala macam gitu. Sampai sekarang belum kayak gitu. Itu saya masih mau dan tertantang pada dasarnya seperti itu. Udah pernah mencoba? Udah itu seperti itu. Menurut Kak Ikhwan kalau misalnya kayak nuansa Betawi, style Betawi itu kalau dimasukin ke ready to wear atau menswear itu bisa banget. Harusnya jadi kan memang kan cara kita mensosialisasikan yang sudah mapan gitu, yang sudah klasik kan harusnya baju-baju ready to wear kan, baju anak muda kan kayak gitu ya. Boleh kok misalnya motifnya dibuat t-shirt, terus dibuat bodysuit, dibuat leggings segala macam kayak gitu. Itu malah baik. Tapi kan enggak. Pertama kan produksi mahal ya, Budos juga tahu kan produksi mahal, misalnya ngeprint di bahan kaos kayak gitu itu kan mahal, kalau ngejahitnya mungkin agak lebih murah kayak gitu, dan juga harus ada minimum kuantitinya ke segala macam gitu. Itu ada menjadi kendala-kendalanya sih biasanya seperti itu. Dan yang penting itu pasarnya ada nggak? Iya betul, iya seperti itu. Nggak tahu, aku mau tanya mungkin juga ke Budos juga ya, karena berdua kalian kan fashion designer juga. Terus kalau yang ciri khas Betawi, batik Betawi itu kayak gimana? Apakah di model yang batik cap apa batik tulis atau gimana sih kalau motifnya tuh, kalau yang batik Betawi dibilang seperti itu? Jadi kemarin saya juga sempet jadi membuat produk scarf ya, terinspirasi dari Betawi. Itu saya breakdown 4 inspirasi kayak gitu ya, dari burung hong ya, dari budaya Chinese-nya, terus dari lekar itu ada tempat Al-Qur'an yang bentuknya seperti ini kayak gitu. Terus juga ada yang dari langit-langit Betawi seperti itu, yang dari interiornya, dan eksteriornya itu rumah Betawi itu yang seperti rumah saya, rumah batang Betawi seperti itu. Itu sih jadi saya empat dulu inspirasinya, terus kita twist ke yang lebih ngepop kayak gitu seperti itu. Jadi masih banyak sih Mas yang harus dieksplor kayak gitu ya. Buat saya sih kayaknya sih dikit kecil-kecil dulu ya, 4 itu dulu, nanti boleh mungkin dari makanannya atau dari pirantinya atau dari alat-alatnya dan yang lain-lain seperti itu. Tapi biasanya lebih cenderung ke colorful atau yang cuma satu warna? Colorful. Betawi itu colorful banget kayak gitu. Kalau misalnya lihat itu None kan, misalnya looknya None kan, None Jakarta kan, bisa selendangnya warnanya neon color kuning, terus ya kebayanya fuchsia segala macam gitu. Terus dia juga ada yang kebayanya hijau, terus saya juga selendangnya oranye dan yang lain-lain. Kok Betawi itu sangat colorful deh. Terus batiknya mungkin karena itu ya, karena budaya, dari berbagai macam budaya kan kayak gitu ya. Iya, budaya. Ini ada pertanyaan nih dari Eski nih. Ya, silakan. Mau nanya, kalau sebagai seorang fashion designer melihat traditional fashion ya, itu lebih baik mempertahankan atau lebih senang modifikasi?
Ini jawaban jujur atau jawaban jawaban Jujur. ya pada dasarnya saya nggak membenci yang tradisional atau yang etik atau yang wasta kayak gitu. Tapi memang saya jarang banget mengaplikasikan atau menginterpretasikan hal-hal demikian. Saya lebih senang yang kontemporer kayak gitu seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang ya haruslah gitu dipertahankan kayak gitu ya. Tapi bukan dari sisi saya mungkin segala macam kayak gitu. Alhamdulillah kalau ada teman-teman yang membantu mempertahankan, melestarikan kayak itu akan lebih baik kayak seperti itu. Dan kalau dari saya sih ya sejujurnya mau mendukung banget mempertahankan, tapi kalau saya memang tidak saya lebih senang kontemporer, saya lebih senang yang pop, saya lebih senang yang urban, saya lebih senang yang out of box seperti itu kayak gitu. Senang mengolahnya ya. Jadi macam-macam Iya, gayanya, betul. segala macam warna. Anak muda sekarang kan Pak Dos nih sebenarnya ya. Pak Dos Budos ya cocok nih. Pak Dos. Jadi ngajarin anak-anak muda sekarang tuh gimana kan rasanya beda ya dengan zaman kita dulu waktu Betul. kuliah. Kita kan kayak dulu seneng banget belajar ini giat membaca dan sebagainya, cari ilmu. Sekarang ngadepin anak-anak sekarang gimana? Ya saya ngajar di salah satu kampus internasional mode di daerah Sahid itu sejak 2008 kan. Saya ngajar sejarah mode, trend 2008, forecasting kayak gitu segala macam gitu. Terus jadi memang pada saat 2008 saya ngajar Gen X kan, sama seperti saya kayak gitu, yang umurnya nggak begitu jauh dari saya, mungkin mereka kelahiran tahun 80 atau 70-an akhir segala macam gitu. Habis itu saya lanjut ngajar Zen milenial kayak gitu, seperti itu masih terasa banget antara Zen X, apalagi Zen X dan Zen milenial itu mereka masih terasa banget, masih beda tipis kayak gitu, Betty ya, Betty Tilarso. Nyambung terus nih. Keangkatannya ya, Pak ya. Sampai mana ya? Oh ya, Zen milenial itu, Gen X itu masih banget tuh, mereka tuh tergantung dari majalah cetak kayak gitu ya. Mereka itu mempunyai critical thinking, mereka mempunyai analisa kayak gitu. Mereka juga ya mau rajin ke perpustakaan, nyari rujukan dan yang lain-lain segala macam kayak gitu. Dan juga mereka nggak cepat terdistract sama HP dan yang lain-lain. Nah ya pada saat 2010-an nih saya ngajar Gen Z segala macam gitu ya. Itu perubahannya cukup signifikan kayak segala macam gitu ya. Ya saya nggak mendiskreditkan Gen Z ya seperti itu, tapi mereka itu ya saya lihat mereka itu terlalu banyak alasan kayak gitu ya, alasan misalnya mental health kayak gitu, atau alasan lebih manja ya, lebih manja, terus saya nggak punya analytical thinking kayak gitu, terus nggak begitu kritis, terus saya juga cepet cerah kayak gitu sebenarnya gitu, terus saya juga ya menggampangkan masalah dan nggak tahu prioritas kayak segala macam kayak gitu ya. Itu saya agak gemes kayak gitu ya. Terus saya kan dosen yang cukup idealis ya kayak gitu. Saya nggak akan mendowngrade-kan silabus saya hanya untuk menjelaskan ke mereka kayak gitu. Tapi ya mau nggak mau saya harus kadang-kadang melakukannya gitu. Misalnya anak ini agak kurang kayak gitu ya saya suapin kayak gitu, walaupun memang kesabaran saya itu diuji banget saat menyuapin mereka. Soalnya kan mahasiswa kan kita nggak nyuapin ya, kita suapin kan anak SD sebenarnya, anak SD, anak SMA. kita kasih umpan, mereka cari sendiri segala macam kayak gitu kan, kayak gitu. Tapi itu saya suapin kayak gitu ya. Ya udahlah, emang udah zamannya seperti itu kali ya kayak gitu, seperti itu. Kok jadi curhat sih? Nggak apa-apa. Iya, kalau menurut Kang Ihwan, ada Mas Ihwan, oke. Itu sendiri kenapa kok bisa sampai yang gen yang ini sekarang mulai manja? Apa karena ada sekarang ada kemudahan internet itu, jadi kayaknya gue nggak perlu dosen juga nggak apa-apa, gue bisa nyari. Mungkin apa seperti itu? Iya,
Ya tapi kalau nggak punya dosen kan juga buat apa mereka ke kuliah lagi kan mereka kan Ya dapat kan prestis aja dari mungkin, kita ya. bapak ibunya minta. Jadi ya memang ya. mereka terlalu kebanyakan main HP dan terdistract gitu dan kayak menggampangkan gitu kali Iya. ya. Dikit-dikit Betul. dikit-dikit ya browsing dari internet dan yang lain-lain kayak gitu. Soalnya mereka lahir udah ada internet. Iya betul Iya betul. kan? Jadi mereka pas melek pun media tuh udah Betul, segitu betul. banyak. Jadi sebenarnya mereka bingung Gitu kan. Pokoknya saya berdoa deh supaya cucu saya nggak kayak gitu. Amin. Cucu kita semua di sini. Iya. Sementara mahasiswa browsing internet ternyata ada artikel yang dibuat sama lo sendiri gitu kan. Gue ngapain dengerin orang di sini browsing gue ada ya. Misalkan gitu ya. Iya. Mestinya murid-muridnya Kak Iwan, mestinya kan mereka senang dong bisa mengorek langsung dari sumber gitu. Ada nggak dari Ya, tapi kan mereka begitu? ya kalau kita ya dulu ya ketemu dosen Ya, gitu kita kan ya, gimana terus gitu juga kan. kita diundang sama dosen gitu atau bantuin dosen kita kayak happy Iya. gitu kayaknya, aduh I'm so proud of that kayak gitu Iya, segala macam aduh. gitu ya segala Oh, macam jadi- ya. jadi Jadi sekarang kuliah. mereka itu Ada barrier jarak itu ada jadi ya sana ya? ya kayak kemarin terakhir ya. Jadi ya kan gue kalau ngajar sejarah mode kan mereka gue suruh bawa scarf aja nih, spesifik ya, scarf bentuk persegi panjang, yang tipis aja, boleh bahan silk, boleh bahan satin, boleh bahan chiffon kayak Serah atau lah ya. linen kayak gitu ya. Boleh polos atau boleh itu ya bawa satu orang satu ya. Pada saat hari hanya nggak bawa dan mereka nggak merasa bersalah. Berarti era ini tantangan lo lebih berat Iya ya. emang Menguji kesabaran. Udah ngalamin juga kayak gitu ya? Mau diapain itu rasanya tuh? Mereka masa bersalah nggak bawa scarf itu. dijemur Saya aja akhirnya di luar. kita nggak jadi demo ya, soalnya kan nggak bawa scarf kayak gitu. Gue kan mau demo gitu bagaimana melestarikan scarf itu gitu pakai itu mereka kayak gitu. Kayaknya sama nih. Pengalamannya apa? Jangan, Budos jangan curcol. Jangan curcol ya. Enggak boleh dong caster kamu di sini kan. Terus akhirnya gimana kalau kayak gitu? Ya udah, Langsung harus putar ini dong otaknya. ya pokoknya saya gitu, pokoknya nggak ada demo ya saya ininya ya saya materinya ya dari whiteboard aja. Ini persegi panjang scarf 2 kalau diginiin ini ya kayak gitu segala macam. Kalau pakai scarf kan enak kan Iya, gitu, langsung lebih interaktif dan lebih komunikatif kayak gitu seperti itu. Lagi kan mereka juga emang udah terlanjur keenakan kuliah online kan. Iya, betul. Jadinya Itu sempet manjain tuh ada di jeda tuh kayak jadinya. gitu. Seperti manjain di online-nya itu. Jadi kita salahkan pandemi juga tuh ya. Jadi online. Oke, terus selain ada aja. nanya tuh. Ada yang nanya. Oh, oke, ada pertanyaan dulu. Oh, ada Oke, yang nanya. silakan. Eksi. Selain fashion di tahun 80-90 apa yang tren yang paling dikenal sama anak-anak muda zaman itu? Selain fashion kayak gaya hidup kali Mbak ya. Lifestyle. Saya seneng nongkrong kayak gitu ya. Oke, kemarin nongkrongnya. saya pada saat lulus S1 komunikasi itu skripsinya adalah Citayam Fashion Week kayak gitu ya. Jadi terus terang Citayam Fashion. terus terang saya tuh pada saat saya Citayam Fashion Week ada kayak gitu ya beberapa bulan terus saya udah mau skripsi kan, saya bilang kayaknya gue harus sebagai orang fashion, gue juga ambil jurusan komunikasi ya, gue harus ngebahas dengan tema Citayam Fashion Week ini. Alhamdulillah di-approve sama dosen kayak gitu ya, seperti itu. Nah jadinya karena alhamdulillah rumah deket dan kantor juga deket dari situ, jadi saya beberapa kali ke sana kayak seperti itu ya gitu. Jadi Citayam Fashion Week, dan buat saya Citayam Fashion Week itu ya refleksi generasi kita pada saat kita dekade 80-an di mana Iya. kita nongkrong di Melawai atau di mana Iya, betul. di Menteng kayak gitu segala macam ngeceng. Terus saya juga kalau lewat radio Prambors aja kayak udah bangga banget ya, disebut oleh penyiar Prambors aja atau lagunya kayaknya bangga, dan bahkan kita rekam cetek gitu kan ya pakai di tape recorder kayak gitu segala macam itu. Jadi saya melihat ya Citayam Fashion Week itu seperti itu, cuman sayangnya mungkin karena ya banyak disusupi, misalnya yang buang sampah Iya, sembarangan, nggak betul. tertib, udah gitu banyak ya kalau pansos sih nggak apa-apa ya, pansos pada saat itu pansos nggak apa-apa, udah gitu ya banyak kepentingan yang lain-lain kayak gitu, akhirnya nggak berjalan. Tapi maksudnya itu kan juga kita pernah melakukan seperti itu, bahkan harusnya tuh difilmkan gitu. Dulu kan ada Blok M bakal lokasi Mejeng yang main kan Paramitha Rusadi ya, kayaknya kalau nggak salah ya. Iya, iya. Dan sekarang harusnya Citayam Fashion Week difilmkan juga itu Harusnya versi Citayam Fenomena Fashion Week ya. kayak seperti itu kayak Satu gitu. fenomena Itu aja unik. sih
ya nongkrong kayak gitu. Terus saya juga ya makan fast food untuk pertama kali kayak gitu kan ya. Ya ingat banget dulu kan boleh sebut brand nggak sih? Boleh, Ya boleh. kita kayaknya makan Pizza Hut kita harus fine dining ya. Padahal orang Amerika makan Pizza Hut kayaknya kita makan pizza fine dining. Ya, dan nggak taunya kan orang Amerika makan pizza kan biasa. Udah gitu kan belum ada burger kan. Saya makan burger itu di Sabang namanya Burger Kim kayak gitu, inget banget kayak gitu. Terus kalau mau mewah kan diajak nyokap-bokap ke Tanggui yang di Menteng segala macam gitu ya. Itu juga ya kalau udah saya tuh terus terang SMA tuh belum ke Dugem. Saya ke Dugemnya tuh pas kuliah. Terus teman-teman saya itu nggak nyangka dengan muka gaul kayak gini disangkain gue tuh anak Dugem sejati. Padahal gue Dugemnya tuh waktu kuliah doang. Itu karena masuk Trisakti pariwisata kan harus tahu ya gaya hidup itu ya orang pariwisata kayak gitu ya. Dia Dugemnya kan rumah kan di Tanah Abang kan kayak gitu ya. Terus Dugem kan banyak di sekitar situ kan. Dulu ada Fire Plaza Indonesia gitu. Jadi anak-anak tuh taruh mobil di rumah gitu, taruh mobil udah gitu ya hanya 2-3 mobil ke Fire ke Plaza Indonesia kayak gitu ya, atau yang jauhan sedikit lah kayak gitu ya. Bukan jadi dengan Tanah Abang Timur. Tanah Abang. Ih, jadi malu deh. Tanah Abang iyalah ya Tanah Abang. Terus saya jalan-jalan kafe juga gitu segala macam gitu ya. Yang lucunya kayak gini. Ya ke Dugem kuliah kan jadi pada saat saya pulang kayak gitu ya, saat saya pulang tuh waktu jam subuh pulang buka pagar kayak gitu, teman-teman pulang ya. Kita ketemu jam 8 di kampus ya kayak gitu. Dahsyat ya, zaman dulu ya kuat banget ya. Jadi pas saya pulang itu pas subuh bokap tuh keluar ke masjid. Tapi bokap anda nggak apa-apa kayak gitu. Terus gue kan udah nggak bisa sholat kan, maksudnya udah itu harus mandala junubah mandi junub kan. Jadi repotnya. Nanti kalau udah mandi segar lagi kan, segar lagi jadi subuhnya lewat. Jadi bokap nggak apa-apa ya. Tapi yang dahsyatnya adalah umur 20-an kayak gitu ya. Pulang Dugem itu jam 4 atau jam 5 tidur sebentar, jam 8 udah di kampus ya. Jadi di kampus tidur lagi. Di kampus nggak tidur ya, ngobrol-ngobrol ya. Untungnya kan ini kan jamnya kan mungkin nggak sampai sore gitu banget ya, kayak gitu langsung pulang gitu, langsung tidur atau tidur di kosnya temen kayak gitu seperti. Jadi kan kalau misalnya kayaknya dulu kalau nggak ke kampus, nggak ada dosen pun ke kampus aja, tapi ketemu temen tuh enak ya kayak gitu ya. Ngobrol aja. Nongkrong aja pokoknya. Ada pertanyaan. Ini aku penasaran justru nih. Jadi fashion nih, itu 80-an kan. Sedang kan jadi tampil lah. Iya, pusat perhatian. Zaman 80-an kan terbatas tuh bahan-bahan. Penasaran aja. Gimana cara tampil beda pada saat 80-an? Masih di tengah teman-teman. Iya. Ya alhamdulillah kan abang saya kan banyak ya. Abang saya banyak kayak gitu. Mereka ya bajunya mereka udah pada kerja rata-rata kayak gitu. Jadinya pada saat saya SMA atau SMP kayak gitu mereka suka saya pinjemin bajunya. Saya suka pinjem baju mereka segala macam gitu ya. Itu juga ya referensi majalah kan banyak kan. Dulu kan mode High dan yang lain-lain segala macam gitu ya. Itu juga brand-brand udah mulai ada kan, misalnya Country Fiesta, terus juga Oxa, Triset, Benetton dan yang lain-lain gitu. Udah gitu jadinya ya udah kalau yang di majalah misalnya alhamdulillah kan saat itu saya juga rajin buka majalah kan gitu, kayak gitu kan. Saya juga ada look dari atau stylingan dari Mbak Sita Subiakto gitu, atau Cynthia Sujanto almarhumah kayak gitu, sama di majalah mode dipakai oleh model Ahmad kayak gitu ya segala macam gitu. Ahmad Hidayat, kita nonton hemat ya. Kemarin kita makan siang bareng. Ya terus dipakai oleh Cynthia model dan yang lainnya kayak gitu kan. Udah gitu ya saya menstylingkan dari majalah itu gitu, misalnya polo shirt 2 lapis kayak gitu. Terus ya yang dalamnya warnanya kuning, yang luarnya warnanya hijau neon, terus saya linting segala macam itu. Terus satu kain naik, satu kain turun segala macam kayak gitu. Atau pakai polo shirt tuh saya pakai dasi segala macam kayak gitu. Itu terinspirasi dari Trioli Bells kayak gitu. Kayak gitu ya. Atau dasinya saya pakainya tuh nggak hanya di sini gitu. Saya pakainya dasi jadi ikat pinggang di celana baggy saya segala macam gitu. Ya kayak gitulah ya. Karena kan emang in the blood ya. Jadi kadang-kadang dari majalah tuh kadang-kadang pakai perasaan menstylingkannya gitu. Emang terus
mau nyari perhatian aja. Udah pakai topi baseball, terus dia banyak pin kan dari kakak-kakak gitu ya. Pasang semua sampai berat deh rasanya. Tapi ya nggak apa-apa, beauty is painful ya kayak gitu ya. Sampai berat itu. Terus yang penting orang liatin gue kayak gitu, topi baseball gue banyak pin-pinnya banyak. Iya. Beauty is painful. Iya. Gak apa-apa deh ya, berat Begitu ya? kepala gue, yang penting orang liatin gue dan kagum dengan gue kayak segala macam kayak gitu. Bener. Itu jujur Li ya. Beauty is painful kakak. Seru. Oke, berarti memang Banyak itu. inspirasi loh dapat kita dari Kak Iwan ini loh. Tapi jelas waktu itu ya gue dengar sendiri cerita dari Mas Iwan ya, lintas Melawai itu kayaknya memang paling asik, menarik ya waktu itu ya. Nah terus lu ada rencana apa nih sekarang Pak, yang apa Iya. akhir-akhir ini lu mau apa selain Fashion lu show kan ngajar, terus terus ada ya, fashion show apa Kak, ya. gimana? Iya, Ada nggak? Ya, Mungkin yang masih ada kaitan berkala dengan pasti 80s apa fashion show gitu. terus. iya, jadi ya alhamdulillah kalau misalnya ada tema-tema etis kayak gitu ya. Jadi beberapa teman itu alumni SMA 6 kayak gitu, pada senior kayak gitu, mereka tuh bikin acara hampir tiap minggu kayak gitu, namanya Oh My Jazz itu tuh saya selalu jadi host kayak gitu ya. Terus saya lagu-lagunya Suka lagu-lagu lihat tuh di 80s Instagramnya tapi Kakak. jazz kayak gitu, yang ada Happy Pretty, Sandro Tobing dan yang lain-lain segala macam gitu ya. Iya di Senayan kayak gitu. Itu datang deh kalian kayak Iya, gitu, iya, iya. yang bikin alumni Iya, SMA iya. 6. Mau. Terus kalau misalnya emang tema-tema etis kayak gitu ya kayak gini saya dijadikan narasumber gitu ya, baik di TV ataupun on air atau on Ditaruh lagi di tengah yang ya. lain. Keren. Jadi narasumber. Kalau dari 90s ada nggak yang benar-benar disukai Dari sama Kak Iwan? 90 saya tuh saat itu saya baru awal kuliah kan kayak gitu ya, dan juga awal kerja. Saat itu kan pasti kita sangat menikmati MTV kan, Ya. MTV sama V Channel kayak seperti itu, dan juga nonton Beverly Hills 9210 dan juga Melrose Place kayak gitu seperti itu. Atau juga boy band yang dari band, Amerika ya, dan juga 90s. dari Eropa ke Iya, segala macam, iya. atau girl band seperti itu. Sekarang kan boy band, girl band dari Korea kan seperti itu. Iya. Itu sih juga awal karir saya di majalah Hai dan juga sebagai fashion designer. Jadinya kalau 90s sih saya itu bahkan saya seneng pakai baju retro 70s gitu. Baju vintage atau baju bekas saya padukan dengan potongan-potongan baru kayak gitu, retro 70s atau retro 60s seperti itu. Dan juga saya juga sangat seneng jalan-jalan atau belanja-belanja ke thrift sekarang anak thrift sekarang bilangnya store, thrifting kan gitu, thrifting. thrifting market dan Thrift seperti shop. di Senen kayak gitu, di Pasar Baru, bahkan di Gede Bage kayak gitu, bahkan di Chatuchak weekend market di Bangkok segala macam kayak gitu. Dan juga itu banyak banget item-item yang saat itu berasal dari dekade tahun 60-an atau 70-an gitu. Itu saya Oke. koleksi itu menggila. Ini salah satu tas saya. Wow. Iya, ini Itu original. tuh Ini vintage benar-benar banget. original kayak original 60-an. 60-an, 60-an ya. Dan sampai sekarang Vintage ya banget. asik, kuat banget Kuno kayak gitu. banget, keren. Tapi Dan kuat itu. ini ya. Boleh pegang ya? Boleh silakan. Wah. Dan berat pula isinya. Ini dari kulit apa nih? Kayaknya isinya Kulit. banyak. Kulit Kulit aku rusa. itu tak minta selain dan kulit buaya. Itu di Aristi Fauzi ya Mas ya. Kayaknya ada Ini sok lupa deh. Soal lupa aja. Bisa lupa dan nggak apa-apa kita googling aja. Sepatu kulit buaya itu aku tak minta. Ada yang lagi sepatu dari kaca untuk apa kau beli? Iya. Gue jadi nyanyi. Gelas kaca, Ah, gelas kaca di band sama pemerintah Indonesia kan, karena nggak merefleksikan spirit pembangunan saat Ya, itu. makanya ya. dibilang lagu-lagu Lagu cengeng. Oh, lu waktu itu Tapi yang cengeng yang itu kan, Iya, yang zaman cengeng. dulu kita banyak diprotes di Iya, tapi iya. tetap aja ya Gen X ya. Tapi yang cengeng kan ini kan, yang cengeng yang laku ya Bu ya. Tapi gue mau ngomong balik lagi fashion 80s sama 90s ya. Kita kan ngalamin 80s 90s ya. Iya. Tapi kalau tendensinya gue lihat 90s tuh lebih banyak fashionnya ke anak-anak muda. Kalau 80s enggak ya. Contohnya kan film-film tuh 90s
ada Beverly Hills, Melrose Place, terus ada grunge segala Iya, macam. iya, 80s kan Dallas ya Iya, kan? betul. Bener nggak? Iya, karena kan kayaknya kalau saya sih menganalisanya, jadi seluruh dunia tuh pada dekade 80-an tuh banyak banget orang kaya baru kayak gitu. Gitu Jadi ya. orang kaya baru itu kan pasti kan Dallas gitu ya. Cabe ya, Nek. direfleksikan di film-film seperti Dallas, The Ewing terusnya Family. juga terus juga The Ewing. Dynasty, Ya, Ewing. terusnya juga ya Return to Erring, Eden dan Falcon yang lain-lain. Crest, Kennington ya kalau Iya. Dynasty. Terus itu jadinya kayaknya demikian juga Indonesia juga banyak orang kaya Banyak ya. baru kan kayak segala macam. Jadi kan orang kaya baru kan maunya kan dandan ya tiap hari kan kayak gitu iya, ya, juga show off kayak Show gitu ya, dan off juga ya snob dan banyak. yang lain-lain ya. Iya. Itulah ya, kita ada di posisi mereka saat itu kayak gitu. Ya maksudnya kayak gitulah, seperti itu Iya, kayaknya. jadilah itu tren 80s-nya 80s ya, tapi waktu 90s ya lebih ini ya, udah lebih melunak ya. dan Iya, youthful kan kalau gitu ya. misalnya kalau misalnya awal 90-an kan, ingat gak sih, enggak awal 90-an, tengah 90-an lah kayak gitu kan, salah satu yang bikin kita, jadi kan 98 kan kita chaos kan gitu Mas, Ya. Indonesia, seluruh dunia juga termasuk ya. Nah setelah itu kan ada gaya minimalis tuh kan Mas. Iya. Minimalis itu, gaya minimalis tidak hanya menginfluence fashion, juga seni-seni terapan yang lainnya gitu. Iya. Jadi misalnya interior, eksterior, grafis desain produk Iya, itu pada 90s minimalis kan. Itu kayaknya 90s kejenuhan terhadap 80-an yang hingar-bingar, pesta pora dan juga snob, dan juga akhirnya 90-an kayaknya kita lebih prihatin, makanya gaya minimalis. Salah satu contohnya adalah Miuccia Prada dan Jill Sander ngeluarin gaya minimalis kayak gitu. Oh, itu ada akhir 90-an ke 2000 itu ya. 90-an tengah deh. 90-an Tengah, tengah 95, 97, 98 kayak menuju gitu. new millennium lah. Iya gitu. Minimalis itu dalam arti bukan bahan ya, semakin Jadi minimalis apa kayak gimana? kalau misalnya potongan lebih simple kayak Oke. gitu, warna juga lebih tone to tone kalau di fashion ya. Terus juga kalau misalnya di interior juga udah kelihatan sih lebih simple, terusnya lebih kebanyakan abu-abuan kayak kalau di interior eksterior kayak gitu, seperti itu. Sepertinya tren banget ya milenial. Terusnya kalau make up lebih effortless kayak gitu, Ya. seperti enggak berat dan Lebih yang doff lain-lain. ya. Terus rambut juga lebih natural kayak seperti itu. Gitu ya. Banyak Betul. masukan Iya, juga nih, Bu, masuk ya. tuh semuanya kan jadinya. Desain, seni, Iya, fashion, iya. beauty. Udah ada Alur. gitu ya. Iya, Ya aku seru jadi banget kita tapi bener hari loh. ini. Ini kebetulan gue ketemu sama langsung dua orang fashion ini ya. Jadi gue banyak masukan. Soalnya sebenarnya gue cuma fashion, gue cuma ngerti awam-awam aja. Terus terang gue waktu Makanya Pak 80s. Lur nanti ditatar dan di style oleh Nah, 80s oleh gue Kak sebenarnya Iwan. gue udah berusaha untuk bergaya kayak duran-duran gitu loh. Ya, Dia makanya Simon gua- Lebon Iya, tuh. rambutnya kan Baru. udah sampai kan. Rambutnya udah Ya, sekarang masih ya. Thank you, makasih. Tadi Kak Iwan tadi bilang selain rambut apa mukanya juga udah ada. Mukanya Bukan berarti otentik kalau Enggak, buka kalau bukan berarti awet tua ya. Enggak, terus gue pakai celana baggy, ya kan? iya. Terus sepatunya sepatu yang Converse gitu kan? Itu iya, emang iya, 80s iya. banget ya gitu Ini ya. tadi belum Apa disebut tuh? nih. Oh iya, Ah, iya, armband gitu ya. Harus ada. Itu 80s banget ya. Ben. Terus apa? Padahal fungsinya kan buat apa? Iya emang sebenarnya sih. Buat gitu ya. Terus juga ini kalau waktu zaman-zaman gimnastik aerobik dulu kan Pak, Oh ini iya, banget. Olivia Pakai yang apa tuh, Newton-John. yang tight itu apa namanya? Itu kan Leggingsnya. leggings, Leggingnya. terusnya juga kalau Itu cewek zaman tipis ya? sekarang bilangnya kan bodysuit, cewek Bodysuit. 80-an bilangnya leotard Leotard, kayak leotard balet ya berarti kayak balet. Iya, leotard kayak bodysuit zaman sekarang Kayak sih kayak bodysuit gitu. gitu ya. Jane Fonda kan. Ya, dulu top banget kan Jane Iya, Fonda. Terus Jane ada filmnya Fonda. yang Jamie Lee Curtis tuh, Perfect, inget nggak tuh? Yang sama John Travolta. Wah, pokoknya banyak deh dulu film kayak gimnastik Nah, gitu ya, iya, kalau aerobik. ngomongin ke film itu nanti. Iya, Iya. Tapi ngomong-ngomong kalau misalkan film yang lu tertarik jadi ini lo apa kayak konsepnya, oh kayaknya fashionnya ini semua masuk di dalam film itu. Gue Ada nggak? sangat seneng Favorite Dynasty movie? sih. Oh, Dynasty. Jadi itu kan fashion designer untuk film itu siapa ya, itu juga itu sampai sekarang aja nggak bosen-bosen tuh lihat Joan Collins sama Linda Evans gitu beradu acting dengan baju-baju mereka yang glamor segala Iya. macam kayak gitu. Itu Dynasty deh kayak gitu. Itu juga dibahas di hampir semua majalah fashion di dunia kan, dari zaman itu bahkan sampai sekarang Dynasty seperti itu. Itu ya. Kalau yang 90s-nya pasti yang Beverly Hills kayak gitu ya. Ya kalau 90s ya itulah
ya karena kan Friends kita juga. ya Friends karena kan kita ya Friends ya. nah kalau itu kan serial yang emang anak muda kan seperti itu. Tapi kalau film lepasnya ada nggak sih yang mengenai mode gitu? Yang Kalau jadi misalnya tertarik gitu? 80-an gue nggak begitu ngeh ya. 90-an kan Preta Porte ada Oh, Preta juga Porte. yang main Julia Roberts kayak Iya, mereka iya. jadi Endingnya fashion itu ya, fashion paling berkesan, gue kaget banget, fashion men. editor Iya, iya, iya. apa di itu Paris dia itu Paris kan Fashion Week Paris atau kayak gitu Preta Porte itu 90-an ya gitu itu juga sangat menarik kayak gitu seperti itu. Iya. Tapi juga kan yang kayak film-film yang berasal dari musisi tertentu kayak gitu kan juga keren ya. Tapi kan sekarang aja kan kayak dibuat lagi film tentang Elton John, tentang Queen dan yang lain-lain seperti itu. Oh iya, Kak Iwan mungkin dulu juga belajar dari kayak video klipnya musik betul. ya. Ya, Michael Jackson gitu. Iya. Iya. Jadi kemarin juga saya menikmati tuh di Netflix kan ada biografinya Wham kan. Ternyata saya juga baru sadar mereka menjadi Wham itu ternyata cuma 4 tahun, tapi kan lama ya. Iya, 4 tahun Ya, 4 tahun dan mereka musiknya macam-macam. masih muda ternyata baru umur 23 udah bubar. Akhirnya kan George Michael jadi solois Sendiri, kan seperti ya. itu kayak gitu. Itu juga sangat inspiratif deh. Iya, Wake me iya. up before you go. Last Christmas. I give you my heart. Itu lagu favorit gue. Kayaknya penggemar Die Hard George Michael juga Iya. nih. Bias ajak. Bias aja. Kemarin juga nonton Faris RM juga di mall kan tuh kita yang di tengah. ketemu. Oh, kita ketemu ya. itu gue nyanyi semuanya. Manggil. Reunian lagi dong nih ya. Temen gue sampai Sakura. temen gue sampai terpana-pana gue apal hampir lagu Hampir semuanya hampir semua lagu. Dan gue sangat ini apal hampir semua lagu Vina Panduwinata. Iya. Selain Sakura yang asik juga lagunya Faris RM. Susi Belel. Apa? Panggung perak. Adalah Di antara kata. Sengaja kita bersemi. Bukan. Di antara kata. Barcelona. Oke, tapi ini ngomong masalah musik. Kalau musik yang lu lihat itu kayak gaya fashionnya mode terus update terus itu, lu siapa kalau yang internasionalnya dulu deh? Yang paling keren menurut lo? Musik ya, musik pada terus terang pengaruh musik di diri gue itu cukup complicated karena kan dari bokap, dari om bokap, terus saya juga kakak-kakak kayak gitu segala macam gitu. Terus yang paling Pengaruhnya banyak. Ya bahkan gue Kompleks tahu ya. Elvis Presley, gue juga tahu iya. David Bowie, gue tahu juga Diana Ross kayak gitu. Jadinya bahkan gue tahu Kus Plus dan juga Rhoma Irama kayak gitu segala macam gitu. Bahkan gue kalau karaoke salah satu lagu Rhoma Irama selalu gue nyanyikan gitu begadang gitu dan gue tuh apa luar kepala gitu. Dan kalau musik ya terus terang pada saat dari SD sampai SMP gitu sampai SMA awal gue sangat mengidolakan Vina Panduwinata kayak segala macam. Buat gue Vina itu adalah diva Indonesia sesungguhnya dan juga perbedaan antara panggung dan juga dari kaset itu suaranya tuh nggak beda kayak segala macam gitu. Nggak ada bedanya dari antara panggung dan kaset kayak gitu. Dan juga nyanyinya itu dari hati kayak gitu, sangat effortless dan itu jadi gue hafal hampir semua tembangnya Vina. Ingat banget waktu di Hard Rock waktu Alec Mande gitu ya, gue tuh nonton Vina dari atas kayak gitu, tapi gue menghadap penonton kayak terus gue nyanyi kan ini kan di atas ini kan ya gue nyanyi gitu. Terus sampai PR Hatok saat itu siapa tegas ya ampun Wan, gue lihat lo menghadap penonton lo kayak backing vokalnya Vina kayak gitu ya, terasa show gitu malah ya, cuma duduk gini. Gue si tegas lihatnya ya ampun si Iwan nyanyinya semua lagu bisa kayak yang gitu. di Plaza Indonesia atau yang masih di Sarinah? Di Sarinah dong. Prime time ya. Hard Rock kan kalau pindah ke tempat lain udah bukan Hard Rock lagi dia. Ada Jakarta gitu. Itu kalau luar negeri gue suka siapa ya? Pengaruhnya banyak sih. Tapi alhamdulillah gue punya abang deket gitu usianya 4 tahun di atas gue. Terus dia tuh sangat melek musik dan juga melek musik dan juga jadi gue tahu Genesis, tahu juga keren. tahu juga The Police kayak gitu. Ya tahu juga
siapa culture club kayak gitu. club. Enggak, tapi kalau menurut semuanya. lo pribadi seorang musikus yang kayaknya dari dulu nih 80 sampai sekarang yang misalnya eksis tapi enggak Maksud Pak Lur update itu terus ya, gitu. dari segi fashionnya. Ya, fashionnya. Gitu. Dia Jadi update musik terus. oke, fashionnya oke. Dan dia Siapa bisa ya? untuk Kak Iwan. Siapa ya? Mungkin David Bowie kali ya. Dulu I dia love meninggal, David tapi Bowie. dia sempat ini ya, maksudnya mengikuti Oh iya dia. Iya betul. update dengan fashion ya. Kalau itu Dengan kesukaan tanda motifnya itu loh. muda sebenarnya Madonna itu juga ya kalau gue lihat. Oh iya kalau Madonna. Dia juga ya? Ya Madonna ya. Oke lah, gue juga selalu memasukkan Inovatif. Inovatif ya. materi profil Madonna ke sejarah mode kalau yang ngebahas dekade 80-an kayak seperti itu. Itu juga sebenarnya lebih menarik ntar kita bicarakan Iya. dia Budos ya. Iya, itu nanti episode lain. Aduh, Like a menarik sekali. virgin, Like- touch for first time. Sama holiday. Lanjut, open your heart. Ini sekarang masih eksis ya Madonna ya? Masih konsep. Kalau di industri Ya, ya. hiburan dan industri fashion, alhamdulillah kayaknya gue jadi apa ya? Jadi golden boy Jadi- gitu jadi loh. darling dong, jadi kesayangan. jadi Dipanggil terus. tidak hanya golden boy juga jadi itu kayak apa ya? Kayak anak ajaib gitu jadinya kayak gitu ya kan dari industri fashion dan industri entertainment terutama industri fashion ya alhamdulillah ya jadi anak ajaib kayak gitu loh seperti itu jadi unik alhamdulillah soalnya. jadi yang satu angkatan pada segen kayak gitu ya. Tapi kalau yang senior itu ya alhamdulillah pada sayang sama saya. Alhamdulillah. Yang senior. Ya pokoknya pada terus. saat di industri fashion awal industri fashion itu 90-an akhir 2000-an awal itu gap antara kami yang junior sama yang senior kan jauh banget ya Mas ya. Bayangin saya tuh mengenal mereka sejak SD atau SMP mereka masih eksis gitu loh seperti itu. Dan juga saat itu posisi saya itu ya nggak cukup lemah kan kayak gitu ya anak baru mau masuk ke industri ini kayak gitu ya jadi memang saya harus melakukan sedemikian rupa seperti my soft skill kayak gitu saya harus menyapa mereka dulu segala macam gitu terus juga tidak hanya Tetap menyapa ya, juga kearingnya. membuktikan dengan karya-karya saya yang out of box kayak gitu biar mereka Out of the kagum kayak box. macam kayak gitu dan juga di blend in dengan yang penampilan saya dan yang lain-lain jadi harus benar-benar total kayak segala macam gitu ya alhamdulillah saya disayang sama mereka jadi beberapa teman fashion designer gitu ya satu angkatan, Wan lo kok bisa sih akrab sama senior ini kayak gitu. Mereka kan ini gitu. Enggak, mereka baik sama gue. Enggak ngerti deh. Networking-nya oke. Baik PR dan mereka networking. baik sama Iya. Eke enggak tahu. Relasinya banyak. gitu. Relasinya banyak, oke. Soft skill gue sih, soft skill gue. Benar-benar. Betul. Nah itu bagus Ya banget. mungkin karena tuh gue nyapa inspirasinya. dengan ini karena dengan apa nyapa duluan itu dengan apa ya dengan tulus ya kayak Humble. gitu ya Ya gitu tulus pokoknya ya. tulus aja deh. Terus saja. Tapi ini kayaknya waktunya udah hampir mepet ya. Yes. Tapi sekarang gini aja Mas Iwan. Ada nggak satu pesan untuk ya para retrois gitu? Terutama kita Ya. yang ini. Pesan buat apa? Pesan-pesan mengenai fashion, maksudnya apakah kita perlu melestarikan terus fashion gimana terserah lah. Kalau pesannya mungkin dalam bentuk beberapa fashion quote saya kali ya. Oke, Fashion boleh. quote Boleh. Atau petikan fashion. Yeah. Ya, dengarkan ya. Ya. Beranilah tampil beda. Hidup terlalu singkat untuk memikirkan gunjingan orang lain. Iwan Toha. Ya. Ada satu lagi. Oke, lagi. Satu lagi. Kenapa harus seragam kalau kita bisa tampil stand out? Iwan Toha. Oke. Itu istilahnya dalam tanda kutip be yourself gitu Iya, ya. betul. Iya, wah keren. Itu kutipannya perlu dihafal itu ya para retrois ya. Diingat, dihafal dan diaplikasikan. Diaplikasikan dan dimasukkan dalam hati juga. Dari hati dan. Dari hati. Oke, kalau gitu Terima kasih ya. terima kasih banyak ya Om Terima kasih. Iwan Toha. Sampai ketemu nanti mungkin bisa kita Iya, ngobrol-ngobrol yang lebih Thank you lanjut so lagi. much. Iya, Nah, makasih. Oke, para retrois, ingat ini selalu kita bikin sesuatu yang menarik dan yang kita undang ini benar-benar Mas Iwan Toha banyak Inspiratif inspiratif dan banyak sekali. masukan-masukan yang kita dapat ya. Yes. Oke, jangan lupa obrolan santai ini kalian like, share, komen dan yang penting Subscribe. Itu yang paling penting ya. Oke, kalau begitu sampai di sini terima dulu. kasih. Sampai jumpa nanti di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Oke. Ciao.